yang kita sebut sebagai ekosistem nyata itu yang bukan menjadi pembeda, tapi sebenarnya lebih yang berbeda adalah karena kita consistently melakukan hal tersebut. Pernah ada konten saya ya. Jadi kalau kita bikin plan, ada plan B-nya, kasih tahu ke anak buah, pasti dia milih plan B. Karena plan B itu selalu lebih mudah. Nah iya, sekarang kan ya mungkin ke-influence dengan informasi yang tersebar ya, entah di sosial media dan lain-lain. Mereka pengennya ya udah gue dapet job yang mungkin bisa menghidupi gue dan keluarga, gue bisa jadi orang kaya. Bahkan yang teman-teman aja kadang-kadang aku sering ngomong, emang menurut kalian tuh gaji di SCBD berapa sih? Semangat itu kadang-kadang suka diredup oleh noise yang cukup banyak. Nah, in this ecosystem, hopefully you guys will find the harmony in a hard way tapi. Ya, semangat ini. Saya akan membahas tentang satu kompetisi entrepreneur yang paling bertahan. Orang COVID aja masih berlangsung. Dan melahirkan banyak sekali alumni yang sekarang hebat-hebat, berkolaborasi dan punya brand besar. Itulah Diplomat Success Challenge. Kali ini adalah yang ke tahun 2025. Dan hadir, nah orang di belakang layar dan kadang-kadang di depan layar juga. Malah kadang di atas layar, Edric Chandra. Kadang-kadang pengen manggilnya Om, tapi Mas Helmi aja. Thank you, Mas. Awas lo ya. Gue berhenti jadi komisioner. Di belakang lo panggil Wak gak apa-apa. Ini adalah ujung tombak dari PR-nya DSC. Dan ada juga di belakang layar ini. Namanya asli pun gue gak tahu nama asli lu berapa. Siapa kita. Saya manggilnya Dadit aja. Ternyata Muhammad Pradityo. Nama tua banget ya. Turunan dari orang tua ya. Iya. Oke, jadi apa bedanya DSC 2025 dengan yang sebelumnya, Drik? Simpelnya sebenarnya satu, ini collective action. Gerakan itu nyata. Ya. Sinergi itu bukan cuma sekedar jargon atau kolaborasi. Ya. Kadang-kadang kolaborasi itu kan buzzword is overuse. Selalu bilang kolaborasi yuk gitu. Cuman this year, tahun-tahun sebelumnya pun kita juga melihat bahwa if it's just a buzzword, kalau cuma sekedar kata-kata begitu doang gitu, dan ya kita nggak walk the talk. Nah, sinergi kolaborasi atau yang kita sebut sebagai ekosistem nyata itu yang bukan menjadi pembeda, tapi sebenarnya lebih yang berbeda adalah karena kita consistently melakukan hal tersebut. Nah, jadi perbedaannya adalah konsistensi. Konsistensi. Ini tahun ke-16. 16. Cuman tahun pertama gue bukan komisionernya. 15 tahun years. yang lalu. Jadi tua banget. Dia aja belum lahir kali dua orang. Oke, terus. Gitu. Jadi ya memang kalau kita melihat pain point kita lah anggapannya ya. Tadi Mas Helmi sempat nyebut pandemi aja jalan. Sebenarnya at that moment itu sempat ada direction to stop it. Sebenarnya berhenti dulu. Sebenarnya. Pada waktu itu sempat dibilang kayak, wow, it's very uncertain, begitu kan? Berhenti dulu lah, nafas dulu. Semuanya juga lagi bingung. Gimana nanti kita jalaninnya, terus gimana nanti kita ngatur prosesnya, begitu kan? Ngatur Activity-nya juga. Belum lagi kita bicara soal safety, protokolnya seperti apa. Tapi waktu itu satu hal yang nggak tahu nanti Adit ngeresponnya gimana ya. Waktu itu kita cuma bilang satu ke tim. Kalau misalkan kita punya niat, ke tim dulu nih ya sebelum ke board nih. Kalau kita punya niat, fokus kita cuma satu. We create the best plan, dan plannya cuma satu. Nggak usah mikir plan B, C, D, E kebanyakan. So we focus on one plan, that plan. Setuju. And then let's fight together. Nggak tahu nanti kondisi seperti apa. Fokus dulu. Jalan. Jadi saya adalah orang juga yang nggak mau ada plan B, plan C, plan D. Pernah ada konten saya ya. Jadi kalau kita bikin plan, ada plan B-nya, kasih tahu ke anak buah, pasti dia milih plan B. Karena plan B itu selalu lebih mudah. Gue suka, gue gak pernah tahu, dia gak pernah ngomong sama gue. Karena no plan B. Setuju. Hati-hati ya. Jadi jangan sok jago. Wah, gue kan jago. Bisa bikin plannya bertingkat-tingkat. Lu salah. Dia begitu ya, Dit? Bener-bener. Gimana ngalamin Dit waktu itu, Dit? Ya sebenarnya blessing ya, karena di tahun COVID itu 2020 ya. Utamanya kita kan juga sebenarnya udah nge-planning masalah gitu sama tim, sama partner-partner yang lain. Tapi tiba-tiba case itu kejadian, kita juga ngobrol sama Edric sama tim, kayaknya niat kita sama semua gitu loh. Niat kita
adalah untuk ini tetap jalan dan support untuk ekosistem. Karena kalau misalkan program ini nggak ada, siapa yang menjadi ruang buat teman-teman dalam kondisi seperti itu ya? Ya akhirnya kita niatkan dan beruntung jalan. Justru dalam kondisi seperti itu dibutuhkan ya. Nah, bahkan waktu yang itu lain pada selesai, pada tiarap gitu ya. Yes. Oke. Turning point-nya di COVID. Turning point-nya di COVID. Oh ya? Kita bahkan kaget pas waktu ngelihat antusiasnya peserta pendaftar itu hampir 2,5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Berapa pendaftar waktu itu? Waktu itu nyampe 20 ribuan. Padahal sebelumnya baru belas-belasan. 12 ribu. Ya. 12 ribu sekian. something ya. Hampir 30 ribu. Hampir 30 ribu. Oke. Makanya kita, wah ini kalau misalkan ngelihat antusiasmenya aja udah sebesar ini, ya kita harus create dan run programnya dengan benar-benar excellence gitu, biar teman-teman ngerasain dampak yang mereka dapat lah di DSC. Dan beruntungnya teman-teman yang, terutama kalau kita bilangnya alumni COVID ya, itu semuanya sekarang jadi oke sih Mas Helmi. Yes. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh iya. Bahkan ada satu yang ya di retail, salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia itu produknya dia udah ada semua sekarang. Siapa sih? Pick Me. Oh, Pick Me. Iya. Yes. Keren banget. Apa produknya waduh? Aromaterapi, terus inhaler. Itu yang dari Bandung tuh ya? Yes, Betul. benar. Bapaknya temen gue tuh, anaknya Coach Cincin. Nah, Pemilik CNI. Bandung. Saya bakal jadi orang Bandung. Wow, nah ini kita mau skill. Itu next aja. Ini tanda-tanda nih, Bandung mau naik. Oh, oke. Jadi Kang Helmi ya? Iya. Iya, jadi Helmi Aing. Oke. Siapa lagi kita ya? Kita kalau selalu bicara kalau kompetisi, termasuk perguruan, sekolah, orang selalu bertanya alumninya siapa. Alumni kita siapa aja yang udah mentas ya. Mungkin juga dari Bandung. Dulu ada Gazan ya. Iya, ada Gazan juga alumni Zan Chip, one of the most prominent saya pikir ya. Storytellingnya bagus, bagus, karakternya lebih menarik lagi. Siapa lagi ya yang bagus? Ada Damakara. Yes. Apa itu? Batik. Jadi dia ngambil, mungkin kalau kita bilangnya market yang agak beda dengan Sukacita ya. Gitu. Kalau akan ada brand-brand yang memang dia segmennya A, B. Nah ini dia coba ke yang agak bawah. Tapi dia one of the best batik yang sekarang udah bahkan gak nasional, internasional. Dia sering bikin event di Singapura, Thailand besok dia. Dan kemarin jadi salah satu partner dari salah satu e-commerce ditunjuk. Wow, keren. Yang ngasih gue jam siapa ya? Nah, itu salah satu produk kolaborasinya. Sama Pala Nusantara. Thank you bos. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Sangat membanggakan. Nanti kalau besok-besok saya pakai jam dari kayu, ada motif-motifnya pakai kulit ya? Oh itu kolaborasi. Jadi bayangkan kita itu hebatnya mereka, kita lagi siapa lu? DSC atau Diplomat Success Challenge yang disponsori Wismilak, demikian konsisten. Tidak hanya, mohon maaf nih nggak ngomongin ya, ada kadang-kadang kompetisi cuman numpang tuh. Edric udah hebat, ikut kompetisi, saya kasih penghargaan, kasih duit. Di DSC kan dibina ya. Dibina, ya diinkubasi kalau dia belum jadi, diikutin, didorong, dikasih cabai, di coach ya kan. Kemudian karetnya harus 2. Dikolaborasikan. Iya benar. Karena hanya di DSC ada alumni ya, Edric ya. Betul. Apa namanya kita nyebutnya DEN, Diplomat Entrepreneur Network. Betul. Dan kalau misalkan kita bicara tentang yang namanya proses kolaborasi, kita dorong. Kadang-kadang kita juga ngedorong mereka untuk ikut kompetisi kok. Gitu. Maksudnya tapi catanya cuma 1 gitu kan. Jadi kebanyakan pada izin. Kemarin juga ada yang izin gitu ya. Barusan dapat juara 1 di BSI. Gitu. Iya, juara 1 di BSI. Which is okay dong. Very good. Minta izin, Pak, gue izin ikut kompetisi ya, gitu. Syaratnya apa? Juara 1. Malu-maluin aja gitu, pasti udah ikut, kok nggak menang gitu kan? Udah di coach, gila dia. Coachnya serem loh di sini. Galak ya. Coachnya, jadi di DSC itu bukan hanya ketemu saya bertiga sebagai komisioner untuk menentukan pemenang
dana hibah itu, tapi prosesnya mulai dari Pak Daud ya. Betul. Coachnya baju serem-serem ya. Iya, ada Tio juga, ada Nilam juga. Tio Kopi Tuku. Betul. Yang lebih serem lagi namanya Jupaka. Papi Skena. Papi Skena gitu kan. Iya, Papi Skena. Ada Terus juga grup ada Nilam Sari. Ada Nilam tuh justru sebenarnya Ada Mas Arif. Yes. Arif Budiman ya. Arif Budiman. Wah, ini top juga. Jadi nggak mudah sih, tapi selalu ngaku jadi orang muda. Jiwanya muda banget. Dan yang itu yang saya pikir di DSC yang perbedaan ya. Saya cukup terlibat dalam kompetisi yang lain. Ya, nggak ada yang begitu. Biasanya cuman abis itu ya udah, ini kan tetap dibantu ya. Kadang-kadang mereka jadi bagian jadi partner saya juga tuh. Yep. Kadang-kadang saya masuk di dalam, saya kadang-kadang ikut invest juga gitu. Jadi ada juga justru yang generasi lama deh gitu ya. Angkatan 2015 Mas. Oke. Si Malik Kidir. Robotik. Itu Jogja. jago robot itu. Yes. Betul. Dia bikin drone dalam air. Betul. Kalau misalkan kita bicara soal sekarang gitu ya, robotik lagi naik, AI Dia lagi udah mulai naik. dari berapa tahun yang lalu. 2015 Indonesia udah punya. Iya. Cuman ada waktu tertentu yang memang dia lagi banyak service institusi nih. Ya, Jadi betul, kan betul. cool down gitu kan. Cool But down now gitu. ketika masuk ke commercial luar biasa sebenarnya. Ya. Kita punya potensi yang gede banget. Hai Malik, jadi saya pernah bantu dia ya waktu Yes. itu Indonesia lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Zaman Covid gitu. Padahal Yep. penemuannya dia bisa bikin ventilator gitu. Betul. Tanpa Indonesia harus mengimpor. Yes. Ya, dengan harga yang sangat murah. Dia bikin robot dalam air. Yep. Tamatan pesantren, Pak. Yes. Hebat. Bener. Oh iya Malik Kidir. Jadi dia sempat dengan saya juga. Lulusan UGM. Betul. Jadi wow, ada Raja Wali. Ada raja. Profesor Raja kita. Profesor Raja. Kalau obu gitu. Dia sampai diundang oleh Bill Gates. Nah, Jadi itu keren-keren ya, alumni ya. Jadi dulu yang saya agak shock, agak terpukul waktu saya mengcoach ada seorang finalis DSC itu yang dia menemukan edible bioplastic. Yes. Ya, Nori namanya. Betul. Namanya Nori dan dia bisnisnya Nori juga. 2012 tuh, Ya, Mas. itu rumput laut. Awal Wah, banget. dulu kita mau menggantikan aluminium foil yang ada di mie instan. Yes. Saya udah dapat mendapatkan persetujuannya Ya. dari Republik ini demikian susah. Ya. 2 tahun ya sampai give up, dan gue dengar udah ada di Singapura atau apa. Jadi menurut saya kita belajarlah ya. Ya. Semoga ke depan DSC akan tetap berjalan. Tolong mungkin pemerintah ya, saya berharap betul dari pemerintah yang baru Pak Prabowo lebih aware lah Betul. tentang banyak sekali inovator-inovator Indonesia. Ya, beberapa di antaranya ada di DSC. Yes. Atau Termasuk jangan-jangan situ. yang bikin the new generation of entrepreneur tuh takut kali ya. Jadi kan datanya kan bilang 2019 tuh tingkat mereka untuk menjadi entrepreneur itu kan ya 44%. Iya, Kita TAE-nya itu nomor 6 di dunia, nomor 1 di Asia Pacific. Kita, Indonesia. Yes, total early stage entrepreneur action. Itu apa? Menggambarkan angka keinginan anak muda untuk menjadi entrepreneur. Itu menunjukkan bahwa angka yang menunjukkan bahwa seberapa banyak entrepreneur baru setiap tahunnya. Bagus dong. Sebenarnya bagus makin banget. tinggi makin bagus dong. Makin tinggi makin bagus. Sebetulnya. Tapi 4 tahun terakhir setelah COVID justru angkanya itu makin panjang, makin orang takut menjadi entrepreneur, begitu ya. Karena takut gagal. Mungkin karena banyak ide yang bagus sudah berjalan, terus kemudian tidak mendapatkan support system yang oke. Tidak ada ruang begitu ya untuk mengekspresikan atau ya apapun itulah ya, akses atau apapun itu. Itu yang membuat ya ini kekhawatiran kami sih sebenarnya gitu ya. Ada challenge mungkin anggapannya yang kita hadapi. Angka entrepreneurship naik, tapi mereka mendelay 3 tahun berikutnya untuk jadi entrepreneur. Sekarang nggak dulu deh, takut gue. Masalahnya angka itu tercermin di mana, Dek? Jadi satu, ada reportnya. Kalau mereka ngedelay gitu. ngedelay itu ada dari questionnaire sebenarnya, namanya Global Entrepreneurship Monitoring. Jadi mereka merilis data tersebut annually. Good news for Indonesia, but dengan kondisi sekarang nih, ada yang bilang kan PHK lagi banyak,
Meskipun nggak tahu ya data Bukan bulan PHK, ini. nggak ada PHK sekarang, adanya layoff. Oh layoff ya bahasanya. Iya, bahasanya. Lebih Lu aman. kurang Nggak boleh. gengsi lu. Nggak boleh. Nggak ada. Layoff tuh Layoff. bahasa baby boomer. Oh iya benar. Enggak, bahasanya bukan layoff kok, masalah Apa? retire. Oh retire early. Ini pelecehan ini. Oke, layoff. Bukan Layoff katanya. Ya, bukan katanya PHK. Layoffnya lagi tinggi banget gitu Ya, ya. ya, Mohon maaf PHK juga ya ini PHP dikit lah ya dari semua yang ada janjinya gitu. Cuman terlepas dari apapun, gelombang PHK atau layoff lagi tinggi banget. Ya. Oke. Tapi this new generation, zillennials gitu ya, itu very multitasking. Mereka bisa double job, triple job ketika kerjaan utamanya lagi butuh healing katanya, tapi ngerjain yang lain, gitu kan. Jadi it's a systematic problem yang mungkin kita belum sadar. Kenapa kita belum sadar? Kita melihat bahwa oh ya semua orang mendukung menjadi entrepreneur, tapi support sistemnya Ya. nggak ready sebenarnya. Makanya gabunglah di DSC. Di sini ada Ya. ada bantuan hibah, Yes, modal, betul. ada network dalam terdiri alumni Betul. yang siap mensupport, Betul. ada coach, Yes. ada komisioner. Betul. Jadi environmentnya, ekosistemnya udah Supportive. supporting dan Betul. ini terbukti karena udah dari 16 tahun. Kalau pengalaman Adit bertemu dengan, kan lebih sering bertemu dengan para peserta. What do you get ya? Jadi dari encounter, ngomongnya encounter dengan ya pengusaha-pengusaha entrepreneur muda itu. Sebetulnya sama seperti yang tadi disampaikan sama Edric, Mas Helmi. Jadi ketika saya juga akhirnya join di DSC ya, terlibat sebagai kolaborator dari tahun 2019. Teman-teman itu di daerah terutama, UMKM, lokal brand, let's say kayak gitu. Ya, Mereka itu kekurangan akses. kurang akses. Ya. Kekurangan akses. Entah mereka yang tidak cari, atau teman-teman yang tadi, let's say mentor, coach, itu yang tidak menghampiri mereka ya. Gitu. Nah, salah satu yang akhirnya kalau saya bilang saya dan teman-teman itu blessing sekali lagi ketemu dengan teman-teman DSC adalah kita bisa membagikan experience itu ke teman-teman di daerah. Ke lebih banyak orang ya. Iya, benar. Karena kayak sekarang aja contoh salah satu alumni DSC yang tahun lalu di 2024 itu Mas Teguh, itu kan dari Sorong. Dia kalau nggak kita jangkau langsung, mungkin informasi terkait dengan DSC nggak akan pernah tahu, atau program-program sejenis yang lain ya. Ya. Tapi kita coba, bahkan kita mungkin pernah debat, Ya. kenapa harus jauh-jauh. Nah kita pengennya ngasih pemerataan kok. Ya. Teman-teman punya ide yang bagus dan lain-lain. Dan kemarin kan salah satu yang dapat dana hibah, Mas Teguh itu lewat Just Go Academy. Dan sekarang teman-teman malah bikin program di sana. Jadi ibaratnya kepanjang tangannya kita di sana. Mereka bikin program, ini insya Allah tahun ini mau jalan. Dari mereka kemarin cerita, namanya Papua Young Leader Project. Jadi teman-teman generasi muda, entah entrepreneur, content creator, mereka mau buat summit di Papua. Keren ya. Tapi mereka akhirnya ke-influence gitu loh, ketemu sama kita dan lain-lain, dapat sponsor juga akhirnya, dapat mentorship gitu. Ini gimana nih kalau buat program kayak gini, kita ada konsepnya kayak gini, teman-teman kira-kira ada yang bisa kita kenalin nggak buat support acaranya? Oh ya udah nanti kita coba koneksiin dan lain-lain. Itu baru ngomongin satu tempat. Di tempat-tempat yang lain akhirnya juga terbentuk lah. Akhirnya ada ekosistem-ekosistem yang mulai menggerakkan teman-teman di daerahnya. Itu tujuan yang kita mau ya kan. Benar. Bukan sekedar tiap tahun kita bikin acara bagi-bagi hibah gitu, bukan itu. Tapi bagaimana ini menjadi inspirasi untuk gerakan yang multiplier effect. Multiplier effect-nya yang kita ini. Oke, tahun ini DSC 2025 jalan kembali untuk tahun ke-16. Target pendaftar berapa? 40.000. 40.000 saja. 40.000 oke lah. Oke lah. Tahun lalu? Oke lah. Tahun lalu 36.712. Gila lu. Oke lah. Itu paper format atau udah jadi ya? A paper format untuk yang early stage ya. Ya. Pada waktu tahapan awal memang lewat paper format terlebih dahulu, tapi tahun ini memang kita angkat tingkat kesulitannya. Jadi udah 40.000 tingkat kesulitannya dinaikin. Gitu. Dalam arti dari awal mereka sudah bisa submit yang namanya pitch deck.
Ya, pitch deck. Termasuk yang namanya laporan keuangan. Wah itu dia tahu lah, maka dia senyum. Kalau ketemu saya yang literasi keuangannya OPEC, CAPEC. Oke, bagaimana profil pendaftar ya apa Mas Edric? Ya, paper format, udah habis itu disarankan tahun ini di challenge lebih tinggi. Lebih tinggi. Pitch deck. Pitch deck. Nah, nggak banyak tahu juga nih pitch deck tuh apa. Lu terangin deh. Ya, kalau nggak ikut seminar gue lah, tapi bayar kalau ini gratis. Simple thing-nya prepare 10 slide, simple things-nya ya. Itu bukan cuman sekedar cerita tentang bisnis lo apa. Betul. Tapi yang lebih penting lagi itu ada marketnya apa enggak. Ya. Kalau nggak ada marketnya, begitu kan? Untuk atau apa? Jualnya ke siapa? Ya. Dan kedua, jual ke siapa ini ada yang beli apa enggak? Berarti kan harus berangkat dari pain point yang clear atau problem yang clear. Ya. Sehingga solusi yang ditawarkan itu juga relevan dengan mereka. Satu, yang kedua, ya ada yang beli. Sederhananya kan begitu. Sometimes banyak sekali idea ataupun problem yang di raise gitu ya, itu gagal untuk menyampaikan ada marketnya apa enggak sebenarnya. Nah, kalau sudah ada marketnya, baru bicara tentang strategi gimana cara road to market atau mendekati market tersebut. Kesannya ngomongnya mudah, begitu ya. Tetapi kadang-kadang teman-teman itu terlalu seru bicara tentang who they are. Seru banget gitu ya, dari sudut pandang, perspektif ya. Perspektifnya tuh lebih kepada ke dalam dibandingkan bagaimana consumer atau market melihat mereka itu seperti apa. So, ini bukan clue ya, tapi ini suatu hal yang dibutuhkan. Standarnya harusnya di situ. Kalau teman-teman gagal untuk menyampaikan sebenarnya yang butuh produk lu itu siapa, ya pitch deck-nya juga nggak akan berguna walaupun desainnya bagus banget. Gitu. Nah, Adit mungkin juga sama tim gitu ya, lebih mungkin kalau misalkan gue bilang kasar, matanya agak jaring juga tuh ngeliatin satu-satu yang namanya paper selection dari submission di diplomatsuccess.com. Main problemnya mungkin lebih banyak di sana. Kalau kita bicara tentang kebutuhan modal usaha deh, ya itu nanti. Misalkan pasti kalau misalkan tulisnya 2,5 miliar, biasanya kebanyakan tulisnya butuh modalnya berapa, 2,5 miliar, dimentokin dulu kan sebenarnya. Supaya nggak ditolak. Padahal begitu ya. Yang lebih penting itu adalah apakah your idea itu benar-benar sebenarnya relevan dan ada yang mau beli. Yakinkan kami itu dulu mungkin, kalau itu sih mungkin ya kalau dari saya. Lo kan biasa berantem sama peserta tuh. Ya untung berantemnya di belakang layar ya. Ya kalau depan layar urusan gue itu. Bener. Honor juga beda lah. Banyak dari teman-teman tuh ya ini balik lagi kayaknya memang tanggung jawab kita juga yang secara bisnis udah proven gitu untuk ngasih gambaran ke mereka juga ya. Berbisnis itu bukan sesuatu yang mudah dijalanin gitu, butuh mental dan lain-lain, terutama dari produk yang udah mereka buat itu memang harus menjawab problem statement yang ada. Itu banyak dari teman-teman, produk lu apa sih? Oh produk gua ini nggak ada kompetitornya sama sekali. Siapa bilang? Nah kayaknya lu yang jarang main deh. Gitu. Ini produk pertama yang ada di Indo. Oh kita produk yang coba membuat bahan bakunya dari mangrove. Selama ini nggak ada petani-petani mangrove yang itu kalau bikin produk Itu dihabisin. kan menurut lu. Nah iya habis makanya. sudah gue buka gitu. Jadi kadang dari teman-teman itu banyak yang bahkan dari step awal untuk tahu problem statementnya apa, solusinya apa, itu yang kayaknya harus menjadi priority mereka untuk coba men-solve itu ya. Gitu untuk mengemas itu dan mendelivernya di dalam sebuah pitch deck. Sebenarnya semudah kan kalau di pitch deck kita nggak usah cerita ya secara verbal. Tapi dari foto misalkan, terus dari kalimat yang mereka tulis di situ, itu kan udah menggambarkan produk mereka kayak gimana, marketnya siapa, ini bisa dieskalasi atau tidak. Nah biasanya kita ngelihat potensi-potensi yang udah bisa menggambarkan itu dalam deck sih Mas Helmi. Karena ada juga kan yang, kan DSC kan tidak hanya untuk bisnis yang sudah berjalan, tapi kan yang bentuknya idea itu kita juga sangat welcome untuk mereka. Kan contoh di 2019 misalkan, ada salah satu alumni, dia bikin aplikasi Hirmi yang untuk teman-teman tuli, itu kan masih prototyping saat itu. Tapi kita percaya, kita believe bahwa ini produknya memang ada marketnya, dan selama ini belum coba di-engineer untuk menjadi bisnis, dan alhamdulillah saat itu mereka dapat dana hibah, dan sekarang kalau misalkan saya tanya ke teman-teman dari Hirmi, itu beberapa visi udah banyak yang mau invest. Siapa sih itu? Teman-teman dari Bandung.
Atalia 2019. Kalau Mas Helmi ke MRT itu ada beberapa tools yang dari dia untuk support teman-teman difabel ya, terutama. Jadi sekarang udah kerja sama Jack Pro. Dari idea loh. Kalau kita nggak ngeliat itu kan, ya sekarang mungkin nggak ada gitu. Betul. Ya itulah bedanya DSC dengan yang lain ya. Karena saya jadi saksi 15 tahun. Saya menjadi coach gitu di DSC itu penting banget. Ya, jadi keren banget. Diajarin bikin deck. Kalau nggak bagus bagian gua ngebantai-bantai itu supaya lu tahu. Yes. Bahwa deck itu harus menggambarkan problem cukup jelas. Yeah. Yeah. Dari problem baru bisa kita berikan solusi. Betul. Solusi itu produknya apa. Jadi prinsip itu kata Steve Jobs, buatlah produk yang pasarnya ada. Benar. Ya, yang ditunggu pasar. Ya. Jangan membuat produk yang lu pikir bagus padahal pasarnya tidak ada. Betul. Ya. Udah jadi tapi ini dijualnya gimana ya? itu kecelakaan. Tapi ya harus jelas juga butuh dana berapa ya. Ya. Harus jelas juga nanti ada idenya bagus tapi kita nggak tahu nanti ngejalanin siapa nih. Iya. Ya kan? Betul. Jangan sembarangan. Wah nanti saya Pak kalau dikasih hibah nanti tinggal saya ngerekrut. Iya kalau lu ngerekrut. Saya sebut lagi ini siapa nih? Wah ini calon ipar saya. That's not professional. Yep. Ya, belum lagi cara presentasi. Yep. Itu namanya pitching. Jadi nanti saya ketemu nanti saya bisa marah-marah hanya supaya inget tuh. Dan for the sake of the show ya, Yep. supaya yang di rumah orang tahu, oh begitu caranya pitching. Jangan pernah bilang, oh apa, komisioner salah, selesai loh. Tapi Salah satu. teman-teman tuh banyak yang bilang beruntung loh ketemu Mas Helmi. Karena walaupun dimarahin ya, Ya. dalam tanda kutip seperti itu ya, mereka tahu oh elevator pitch itu ternyata penting Ya. gitu. Kita nggak ngejelasin dalam waktu yang singkat. Nggak Bahkan punya waktu. ketemu Mas Helmi mungkin Ya. kita cuma punya waktu berapa menit gitu ya. Lu 1 menit harus bisa ngejelasin lah. Ya. Lu harus bisa dinotis sama Mas Helmi biar lu Ya. bisa dibawa kemana. Iya. Bisa dinotis oleh investor. Yes. Yap. Investor bisa Gita Wirjawan, Sandi Uno, ya siapa gitu. Nggak punya waktu banyak. Iya. Maka namanya kenapa elevator speech? Karena kadang-kadang ketemunya di lift. Ada Pak Dahlan nih, gitu dong. Ada Pak Sandi nih gitu. Jadi bagaimana dalam 3 menit kita bisa, nih nomor sekretaris saya kamu hubungin. Itu udah cukup tuh. Iya. Ya, kita bisa ketemu orang hebat di kawinan, Benar. di tempat parkir, Iya. di lobi bioskop. Betul. Nah, gimana membuat omongan? Oke, come to me lah. Ya, jadi makanya saya di situ kadang-kadang saya jadi komisioner dan tapi saya di belakang layar saya kasih tahu. Ya, manfaatin momen. Momen tidak akan pernah datang 2 kali. Kalau kata Coach Justin, enjoy the moment. Walaupun Arsenal nggak juara-juara. Saya juga Kita Arsenal juga ini. Arsenal. Ini 2 Arsenal. Hello. Ini orang yang paling sabar. Nggak pernah juara-juara dia nggak pindah. Makanya DSC konsisten. Makanya konsisten gitu. Ke bawah. Jurinya MU. Ya. Oke, jadi itu ya. Jadi walaupun kita bercanda itu penting. Saya pokoknya mendedikasikan waktu saya yang sekarang sibuk banget karena ini menurut saya penting. Bagaimana kita bermanfaat untuk ekosistem ya. Menjadi bagian ekosistem gitu. Jadi terima kasih sekali untuk Wismilak ya. Yang saya tahu dari dulu CSR-nya luar biasa ya. Membuat ini gitu. Tujuannya hanya untuk itu. Untuk apa, bagaimana, apalagi Pak Ronald ya. Yes. Pengurus Apindo ya, dan beliau memang sangat inzis gitu. Betul. Pelakunya di ini di lapangan ini agak meledak-meledak, ini agak di belakang tapi tukang marahnya ini. Betul. Kombinasi yang kombinasi menarik. ya, Betul. ya. Karena Jadi kita tuh pengen sebenarnya gini, kalau misalkan berjalan ya Mas Helmi ya. Kalau misalkan Mas Helmi lihat perubahan kita punya entrepreneur di DSC sendiri. Kenapa kita makin fokus untuk natar mental? ya, Gitu kan. Karena memang the founders mentality itu nggak pass on. ya, penting. Gitu. Jadi Penting. paling tidak di DSC sendiri begitu kan. Ya ini memang tempat latihan teman-teman, gagal di DSC nggak apa-apa kok daripada gagal di Belum tentu yang nomor dunia nyata. 1 yang paling sukses. Betul, betul. Betul Iya, sekali. Belum tentu. Betul. Gitu. Jadi kita bukan cuma keren-kerenan ide, bukan. Yes. Ujungnya apa? Mentality, Mentality. karakter. Yes. Itu menjadi lebih penting ya. Tertempalah di marahin dikit. Dulu ada yang saya marahin, wah Pak Helmi menghina kecerdasan saya. Saya cuma ketawa, siapa bilang lo cerdas?
Dia bilang, saya udah dapat 1 rekor muri. Gue bilang saya 30 nih. Tapi Itu headnya salah. Tapi they learn a lot. Ya. They learn a lot. Oke, ini masih punya waktu. Kapan penutupan? Tanggal 13 September. Saya dengar hari ini kita syuting ya, udah 5.000. Udah 5.000. But kita cari 40.000. Yes. Ya, silakan bersiap. Mungkin apa yang harus disiapkan Mas Hendrik untuk supaya peserta banyak yang ikut? Satu sih sebenarnya dari kami, kita tahu bahwa yang namanya jadi entrepreneur itu privilege. Yes. Privilege itu ditentukan oleh apakah teman-teman gitu ya mau melangkah apa enggak. Yap. Kuncinya itu cuman itu aja sebenarnya. Itu purpose namanya. Yes. Dia punya purpose atau tidak? Exactly. Mau maju atau tidak? Bener. Kalau misalkan ini bercanda dikit ya, siapa tahu nanti karena gini, lately kan banyak bilang konsep work-life balance ya. gitu ya. Itu kayak digaungkan di mana-mana. Wah, we have to have work-life balance itu gitu. Kalau lu udah sukses. Kalau belum sukses, udah kerja keras aja dulu. Betul, tapi sebenarnya kalau misalkan bicara work-life balance, Mas, menurut saya nih ya, itu berarti trade off dong. Bahwa yang namanya kerjaan sama kehidupan kita, itu pilihan, kayak timbangan gitu, mana yang lebih diutamakan. Menurut saya pribadi, mohon maaf nih teman-teman ya, itu nggak tepat mungkin. Itu cuman keniscayaan atau cuman halu gitu. Early stage ya. Betul. Jadi satu yang ingin saya sampaikan justru, if you want to be an entrepreneur atau if you want to seek success gitu ya, sebenarnya kalau misalkan dari pengalaman kami, clue-nya cuma ada 3. Start with your happiness, be productive, and you will reach success. Kalau teman-teman kerja dimanapun nggak usah dipisah tuh jam kerja sama jam kan bukannya apa, karena gini, working is part of your life. Once sudah masuk ke dunia kerja, ya seumur hidup lo akan kerja. Kalau nggak kerja, mau jadi apa? Ada yang bilang, ketika kamu mendapatkan kebahagiaan dari tempat kamu bekerja, kamu nggak merasa seperti bekerja. Nah, passion, gitu ya. Ketika passion lo udah pilih, passion itu kan sebenarnya penderitaan, to suffer kan sebenarnya. The word of passion itself actually to suffer. Bukan happy, no, to suffer. Ketika teman-teman sudah memilih penderitaan yang teman-teman mau jalanin, gitu kan, ya penderitaan tersebut akan membawa kebahagiaan, akan memberikan kebahagiaan ketika teman-teman find the purpose yang tadi Mas bilang. Ini tapi bagian this is my perspective, begitu ya. Work-life harmony itu jauh lebih baik mungkin daripada harus membalance sesuatu. Antara pekerjaan, begitu kan, ataupun kehidupan kita, bukan pilihan, it's not a trade-off, gitu. Jadi, ya mungkin work-life harmony itu akan menjadi salah satu api deh. Kalau misalkan kita bicara soal as initiator of this program, gitu kan, kesannya kenapa very consistent atau jagain supaya ini tetap berjalan? Sebenarnya enggak. My job hanya untuk memantik, men-trigger bahwa semangat itu selalu ada. Semangat itu kadang-kadang suka diredup oleh noise yang cukup banyak. Nah, in this ecosystem, hopefully you guys will find the harmony in a hard way tapi. Karena seperti yang tadi Mas Helmi bilang, entrepreneurship is a lonely journey at the beginning. When you come to this ecosystem, you don't feel lonely anymore. Karena kita punya masalah yang sama. So hopefully we can share to each other gitu. Ya, itu menarik ya. Jadi saya selalu mengajarin terutama ke anak muda Gen Z, millennials gitu, long way to go. Jangan, saya pikir work-life balance yang diagung-agungkan milenial Gen Z itu jebakan Batman tuh. Agree. Bekerja harus sesuai passion. Jebakan Batman. Kalau hanya memilih passion, jangan-jangan ini membuat kita terperangkap untuk tidak masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan lain. Lu boleh menjalankan passion kalau udah sukses. Kalau di awal kerja keras, apa aja yang ada hajar. Ya, jadi belajarlah untuk mencintai pekerjaan, bukan mengerjakan sesuatu yang dicintai. That's two thing yang berbeda. Benar. Nah, kalau udah sukses, sukanya ngeband, ya ngeband aja, gak usah kerja lagi gitu. Malah kalau udah sangat sukses, gak usah kerja lagi lu. Passion aja. Saya tuh sebenarnya udah di bidang itu. Tapi passion gue sekarang sharing. Saya nggak dibayar aja ngomong. Tapi mau butuh di treat kayak gitu sih. Ini lanjutin dari yang Hendrik sampein.
kemarin tuh sempat ada yang viral lah, tapi nggak tahu ya kebelah apa atau enggak, dari teman-teman tanpa menyebutkan generasinya. Ya. Kenapa sih kerja harus misalkan secara wardrobe itu oke, casual dan lain-lain, padahal Bob Sadino misalkan, terus Steve Jobs itu pakai kaos, celana pendek, itu fine-fine aja kok mereka. Mereka udah sukses, Bos. Nah itu. Lu bisa tuh. Harus ada yang mantik mereka. Ya lu proving dulu kayak mereka. Lu kalau kaya mau ngapain terserah. Nah benar. Iya, belum kaya mau celana pendek masuk pesta diusir lo. Gitu loh. Jadi saya bilang udah, Maya sukses deh. Benar. Jadi kadang-kadang orang kaya itu sulit untuk disalahkan. Yap. Iya, melanggar hukum aja kadang-kadang. Wadaw. Ada gitu. Tapi kita bilang sih ke teman-teman juga, belajar dari, kita bilangnya portofolio Mas Helmi mungkin ya, salah satu senior yang kita jadiin benchmark juga. Kan teman-teman banyak yang lihat Mas Helmi di titik yang sekarang gitu loh. Sekarang kita bilang ke teman-teman adalah, teman-teman harus mengorbankan sesuatu mungkin untuk mendapatkan happiness-nya nanti. Iya, selalu begitu. Jangan dibalik lah. Nah iya, sekarang kan ya mungkin ke influence dengan informasi yang tersebar ya, entah di sosial media dan lain-lain. Mereka pengennya ya udah gue dapet job yang mungkin bisa menghidupi gue dan keluarga. Gue bisa jadi orang kaya. Bahkan yang teman-teman aja kadang-kadang aku sering ngomong, emang menurut kalian tuh gaji di SCBD berapa sih? Kan karena banyak yang orang pengen kerja di daerah SCBD. Oh itu pasti 2 digit semua. Enggak juga gitu. Ada proses, step by step dan lain-lain. Jadi di entrepreneur pun teman-teman harus step by step. Ya menurutku ini salah satu program yang memantik teman-teman untuk bisa melangkah satu demi satu gitu. Oke. Keren, semoga ini nyampe ya. Saya berharap banget ya supaya entrepreneurship itu makin banyak yang jadi. Walaupun banyak yang gagal juga. Nah, belajar supaya jangan gagal. Jadi ikut yang begini, you learn something gitu. Jadi teruslah belajar dari orang-orang yang udah ngejalanin tuh. DSJ itu coachnya ya, dan juga komisionernya adalah orang-orang yang proven ya, orang-orang yang menjalani. Pak Sur sebagai eksekutif dahsyat itu, ya mewakili Wismilak. Kemudian Pak Ronald kadang-kadang datang juga, ada saya yang street fighter, ada Ibu Antarina ya pemilik High Scope. Wah pendekatannya akademik sekali dan itu memang selalu berantem dengan saya tuh. Ya, jadi nikmatin aja gitu, as always. Jadi ketemu juga coach-coach yang juga membuktikan, ada Kopi Tuku, ada Jupaka segala macam ya. Jadi hanya di sini tuh. Dan mau berapa bagian 29 miliar. Hibah loh. Kalau hibah tuh tidak dikembalikan. Betul. Jadi bukan pinjaman. Betul. Ya tapi nggak sembarangan minta. Diajarin bagaimana cara menghitung kebutuhan modal. Betul. Distribusinya mau kemana aja. Mau kemana, dikawal. Saya akan ngajarin juga, bisa ngajarin valuasi. Ini loh contohnya. Jadi menurut saya gitu. Syarat pendaftarannya apa sih? Cuman submit aja kok ke diplomatsukses.com. Kemana? Diplomatsukses.com. Website. Yes. Oke, ya, kirimkan aja. Ya, belajarlah bikin deck. Betul. Kita tahu kok. Walaupun bikinnya masih salah-salah, nanti kita benerin. Yes. Ya begitu kita panggil, ya kita akan benerin. Betul. Tanggal berapa kita itunya? Last submit tanggal 13 September. September. 2359. Oke. Itu last day submission. Sama satu lagi mungkin yang cukup penting itu adalah stay true aja, nggak apa-apa. Karena ketika join di ekosistem, kita bukan dalam arti mau ngerubah lu kayak gimana. Tapi kita pengen buat teman-teman itu nggak tahu gitu loh identitasnya apa. To be the best version of yourself. Yes. In the right path. Itu aja sih sebenarnya sih. Ya, jangan jadi fotokopi orang. Yep. Fotokopi itu selalu lebih murah daripada aslinya. Saya nggak ngomong asli palsu loh ya, ini gitu ya. Jadi ya, bahaya itu bahaya. Ya, jadi event akan berlangsung, kalau terpilih akan dipanggil tanggal kurang lebih proses berikutnya round Oktober mungkin ya. Oktober ya. Oktober. Dan grand final November. Oke, dan Anda akan bergabung menjadi alumni. Di alumni itu networking. Yes. Ya. Sukses yang kemarin juga Sushi, keren juga tuh ya. Yes. Apa namanya? Sushi. Street sushi. Apa namanya? Street sushi. Street sushi, perempuan, Bo. Keren.
Udah di mana-mana itu outletnya. Ya, nempel Nilam Sari. Nah, iya. Bener. Ratu outlet, Ratu franchise. Bener. Jadi melalui ini saya katakan kalau Anda sukses, Anda harus berkumpul dengan orang sukses. Nah, salah satu caranya orang bilang, wah orang sukses itu rasis, diskriminatif, nggak mau berbagi. Iyalah. Ya kalau nggak dikenal masa mau masuk-masuk ya kan? Caranya ikut yang kompetisi yang seperti ini. Anda bisa ketemu Pak Sur, ketemu Pak Ronald Wala, ketemu Edric, ketemu Adit, ketemu saya. Ya, wah itu saya pikir chance opportunity yang menjadi sangat langka dan menjadi faktor sukses. Mas ini sampaikan? Dit? Kalau dari aku mungkin terakhir buat teman-teman gitu di luar sana, ini salah satu blessing kalau buat aku dan tim gitu, terutama ketemu dengan Edric, Mas Helmi dan lain-lain, ketemu coach. Aku bilang ini salah satu kesempatan gitu. Kesempatan itu nggak datang 2 kali, tapi momen mungkin akan datang 2 kali Mas kalau aku berpikirnya seperti itu. Dan menurutku salah satunya adalah DSC adalah kesempatan yang udah di depan mata. Ya. Teman-teman bisa join, nggak usah ngelihat grandnya seperti apa, price-nya seperti apa. Tapi teman-teman coba maksimalkan momen yang nanti teman-teman dapat di situ. Ya. Karena ngelihat, ya seneng aja sih ngelihat kayak sekarang Tio misalkan akhirnya ada kolaborasi sama salah satu alumni. Dana hibahnya mungkin yang didapat nggak terlalu besar gitu untuk dia. Tapi ini malah bikin bisnisnya lebih sustain kan. Ya. Nah mungkin itu jadi contoh buat teman-teman yang di luar. Kalau misalkan mau seperti itu ya join di ekosistem. Oke. Enjoy the process, jangan banyak protes. Asik. Setuju. Banget di sini. Prosesnya yang mahal. Ya. Oke. Baik, terima kasih Edric, terima kasih Adit. Semoga ini DSC sudah membuka peluang ya. Ya, peluang itu boleh apapun kita tidak setuju. Jarang datang 2 kali juga. Kesempatan juga jarang datang 2 kali. Ini depan mata. That's your choice. Banyak orang menyesal itu, kenapa gua nggak ambil itu ya? Ya, jadi selalu penyesalan datangnya belakangan. Kalau di depan itu pendaftaran namanya. Ya, kita ketemu dengan konten-konten seperti itu di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Sukses. Diplomat Success Challenge Season 16. Wujud sinergi kolaborasi. Dari kompetisi menuju ekosistem entrepreneur terbesar di Indonesia. Raih hibah modal usaha total 2,5 miliar rupiah. Kirim ide bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 13 September 2025.